Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai untuk harinya hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu. Tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya yaitu tanggal 26, tanggal 27 sampai batas waktu tanggal 28. Tentunya masih di bulan Januari tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Inilah jawaban fakta yang terjadi ya. Sekali lagi untuk temanya sendiri, inilah jawaban dari fakta yang terjadi ya. Oke sobat ya, nanti seperti apakah ya silakan ditonton ya, biar kalian tidak bingung. Silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami ya. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Entah itu nantinya baik ataupun buruk, ya aminkan. Ketika itu nanti terjadi hal yang buruk, ya jadikan sebagai waspada dan segera perbaiki. Kan seperti itu. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan luas sobat. Energinya mengajak, saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui sedikit input dari kalian. Nah, itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga kalian yang konsul secara pribadi ataupun secara privat akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat ataupun yang lebih akurat. Next, lanjut sahabat ya, setelah zodiak Gemini, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Jadi kita lihat setelah Gemini, di sini ada zodiak Libra, artinya zodiak Libra akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, kita lihat dulu untuk asmara Gemini, maaf, untuk asmara Libra ya, 3 hari ke depan. Libra, untuk asmara kalian kartu utama muncul petunjuk The Hermit ya, itu ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu.
Dikonfirmasi sama kartu The Emperor, ada raja tua duduk memegang tongkat. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Libra ya, tentang seputar asmara. Ini kartu utama kali muncul The Hermit. Artinya apa? The Hermit ini melambangkan bahwa asmara yang dirasakan sama sahabat Libra ini kelihatannya kurang bisa apa ya? Kurang bisa menemukan kestabilan di sini. Artinya masih ada sedikit problem, masih sedikit bermasalah, ya. Mungkin masih banyak liku-liku, masih banyak jalan terjal yang harus kalian hadapi ketika ingin ada suatu kestabilan. Mungkin secara kebahagiaan, secara keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian. Itu ketika kalian ingin lari ke arah ke sana ini kelihatannya masih banyak hambatan sobat gitu. Masih banyak liku-liku lah yang harus kalian hadapi. Cuman di sini disarankan apapun yang terjadi Libra harus penuh bersabar ya, penuh keikhlasan, sembari berdoa juga sembari perjuangkan gitu loh. Ketika dihantam masalah, kalian merasakan kok banyak masalah di asmara saya, kok belum bisa menemukan stabil yang maksimal. Maka di sini kalian harus tetap bersabar gitu loh, harus tetap ikhlas. Juga maaf maksud saya jangan hanya bersabar dan ikhlas saja, tapi ya harus ada suatu semangat untuk mau menyelesaikan dan adanya semangat berdoa juga diikhtiarkan di sini. Nah, gitu loh. Jadi jangan apa ya, jangan terkesan diam gitu loh. Harus ada suatu langkah-langkah untuk menjadi perbaikan buat kalian. Maka di situ akan baik gitu loh. Kenapa saya mengatakan untuk asmara sahabat Libra ini masih bermasalah, masih ada suatu problem untuk menuju stabil. Karena di sini jelas kartu confirm kalian mengatakan di sini ada The Emperor gitu loh sobat. Artinya apa? Artinya di sini kalian ingin adanya suatu rencana-rencana baru di sini. Nah, seperti itu loh ya. Kenapa saya mengatakan di sini kalian ada masalah dan kalian ingin adanya suatu rencana baru. Nah, jelas ketika saya mengatakan oh ini Libra cukup baik, cukup aman ya, misalkan nih tidak ada suatu problem, tidak mungkin kartu confirm ini muncul The Emperor gitu loh. Karena The Emperor ini melambangkan akan ada suatu perubahan rencana. Artinya apa? Ya mungkin rencana yang dulu itu sudah tidak sesuai sama kalian gitu loh. Tidak seindah yang kalian rasakan sekarang. Makanya di sini muncul ada suatu The Emperor yang artinya kalian adanya suatu mau merubah rencana, mau merubah formasi atau mau merubah strategi baru. Agar apa? Agar dengan tujuan kalian berharap untuk bisa mendapatkan sebuah asmara yang kembali stabil. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jelas di sini banyak dari sahabat Libra ini yang adanya suatu kefokusan, yang adanya suatu kekonsentrasian untuk menciptakan sebuah rencana baru dengan harapan ataupun dengan tujuan agar asmara bisa kembali stabil ketika dihantam sebuah problem. Seperti itu ya. Jadi jelas ini masih bermasalah. Kita lihat dulu di faktor pekerjaan ataupun karir. Libra. Ya, ini kartu utama kalian muncul petunjuk Judgment. Ada malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Dikonfirmasi sama kartu Four of Cup. Ada 4 cup itu ya, ada 3 cup, 1 cup lagi muncul di awan kecil sama orang yang sedang beristirahat di bawah pohon. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari Libra tentang pekerjaan ataupun karir muncul Judgment. Artinya apa? Kelihatannya banyak dari sahabat Libra ya. Ini kelihatannya kalian sedang menanti gitu loh. Mungkin kalian sedang menanti ataupun sedang menunggu adanya suatu informasi ataupun adanya sebuah kabar berita gitu loh. Karena di sini ada residual energi sobat gitu loh. Judgment ini melambangkan bisa saja ini informasi ataupun kabar berita akan baik sampai sama kalian. Bisa saja ini yang satunya lagi ada suatu informasi, ada suatu kabar buruk yang juga akan sampai sama kalian. Nah gitu loh. Jadi tinggal kalian sendiri yang merasakan nanti khususnya di 3 hari ke depan. Apakah pekerjaan kalian itu sedang bermasalah nantinya. Nah, ketika kalian merasakan iya, memang di 3 hari yang saya rasakan pekerjaan saya ada masalah, ada problem yang saya hadapi. Nah, berarti informasi kabar buruk itu datang sama kalian. Gitu loh. Nah, justru sebaliknya, ketika kalian di 3 hari ke depan merasakan masih tetap aman, masih tetap baik-baik saja, tidak ada suatu masalah yang itu mengkhawatirkan, ya. Nah, berarti apa? Kabar baik ataupun kabar informasi itu ya juga hadir sama kalian. Apakah nanti zodiak Virgo apakah nanti sahabat Libra ini akan mendapatkan kabar baik atau kabar buruk 3 hari ke depan? Ya belum tahu gitu loh. Cuman secara energi kartu konflik mengatakan ini kelihatannya kalian dibikin lelah gitu loh. Dibikin capek memikirkan masalah pekerjaan kalian.
kalian merasakan mungkin ada suatu problem, ada suatu penurunan di sini. Sehingga kalian terkadang ada suatu pemikiran gitu sobat. Makanya barusan saya mengatakan terkadang banyak dari sahabat Libra ini yang dibikin lelah, dibikin capek baik secara pemikiran maupun secara hati. Karena kalian merasakan gitu loh, kok susah untuk mencapai perkembangan, kok masih banyak saja hambatan-hambatan ketika ingin ada suatu pencapaian target. Apalagi terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan itu kok serasa sulit sekali. Nah, itu yang kalian rasakan sobat. Makanya di sini terkadang kalian dibikin pusing gitu loh. Ya saran saya apapun yang terjadi ya, ketika ada masalah, kartu ini berpesan, ya kalian harus disuruh mengasih waktu jeda ataupun mengasih waktu istirahat sobat. Jangan diforsir untuk memikirkan terus. Nanti kalian akan bisa sakit. Karena saya menangkap di sini banyak dari sahabat Libra yang energinya drop, yang energinya nggak kuat, akhirnya sakit di sini. Gitu loh. Karena memikirkan. Apakah tidak boleh memikirkan sesuatu masalah untuk menemukan jalan solusi? Ya boleh. Cuman di sini kan warning gitu loh. Harus dikasih waktu jeda gitu loh. Jadi dikasih waktu istirahat lah. Ketika kita dihantam masalah, kita jangan dipaksakan untuk cepat selesai. Tidak bisa seperti itu sobat. Harus dikasih waktu istirahat. Ya mungkin dirilekkan dulu lah ataupun di-refresh dulu secara pemikiran, mungkin ya kita tinggalkan sejenak lah masalah. Kita menghibur diri kita. Nah, seperti itu ya. Agar tidak agar tidak drop energi kalian di sini. Nah, seperti itu. Oke, lanjut dulu di keuangan ataupun kerezekian Libra. Kartu utama kalian muncul petunjuk Knight of Cup. Ada prajurit naik kuda membawa cup itu ya. Dikonfirmasi sama kartu The Tower. Ini ada tower, ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Ini kalau saya tangkap energi dari Libra ya, tentang seputar keuangan ataupun kerezekian. Ini bisa dikatakan apa ya? Ini sebetulnya kalian itu sudah mempunyai pandangan ke depan sobat. Gitu. Kalian sudah mempunyai pemikiran bagaimana langkah selanjutnya agar bisa stabil. Karena saya menangkap memang secara keuangan, secara kerezekian khususnya di 3 hari ke depan ini kelihatannya masih bermasalah gitu loh keuangan kalian. Masih belum bisa adanya suatu kestabilan, kelancaran rezeki, pemasukan keuangan yang lancar. Tetapi apa yang kalian rasakan? Masih banyak hambatan, masih banyak sendatan di sini. Makanya di sini tergambarkan ini banyak dari sahabat Libra yang sedang yang sedang berpikir langkah ke depannya seperti apa, untuk menemukan solusinya seperti apa agar lepas dari keterpurukan ya, agar lepas dari sendatan-sendatan rezeki, agar ada kelancaran. Nah, cuman di sini sahabat Libra jangan terkesan lamban gitu loh. Maksud saya lamban itu begini, ketika kalian sudah mengalami banyak hambatan, banyak sendatan di faktor kerezekian ataupun keuangan yang masuk ya, entah besar entah kecil, entah dari mana datangnya, itu kalian sudah merasakan kok sangat sulit sekali, tidak seperti dulu. Nah, saran saya ketika kalian sudah ada pandangan ke depan dan sudah ada ide, ada solusi agar bisa kembali stabil, ya segera jalankan. Jangan terkesan lamban di sini, karena di sini menggambarkan banyak dari sahabat Libra ini yang terkesan lamban, sahabat. Artinya apa? Yaitu tadi loh, kalian sudah merasakan banyak hambatan, banyak sengketa di dalam hal keuangan ataupun finansial ataupun ekonomi di sini. Di sisi lain kalian sudah mempunyai pandangan, tetapi yang saya maksud di sini yaitu loh, kalian terkesan lamban untuk bisa menjalankan solusi, untuk bisa segera mempraktekkan apa yang sudah menjadi ide kalian, apa yang menjadi kefokusan kalian ini terkadang terkesan lamban Libra. Gitu. Makanya di sini melambangkan Libra harus cepat gitu loh, harus gerak cepat, harus set ya, seperti itu ya. Ketika mungkin kalian merasakan ada masalah, tapi di sisi lain kalian sudah memunculkan ide yang bagus, solusi yang bagus untuk lepas dari masalah, segera jalankan. Jangan dipending sobat. Ketika kalian pending ini kalian akan dirugikan loh. Kenapa saya mengatakan ketika kalian pending tidak segera kalian laksanakan ide bagus itu, kalian akan merasa terpuruk di sini. Semakin semakin minus di sini. Karena saya menangkap di sini jelas ada suatu energi lain ya, dalam arti orang yang toksik, pihak ketiga yang memang membuat masalah keuangan kalian kacau di sini. Gitu. Bahkan ketika kalian mempunyai ide ya, untuk bisa menjalankan pun terkesan lamban. Yaitu tadi pengaruh dari efek energi black magic di sini. Memang ya kalian dibuat seperti itu, dibuat serasa malas ya. Ketika ada suatu solusi dibuat terkesan untuk untuk menunda, akhirnya tidak kalian lakukan, akhirnya ya kalian semakin hari semakin terpuruk di sini. Jadi sekali lagi rencana yang semula baik ini semakin hancur di sini, semakin
menurun di sini secara keuangan. Jadi saran saya Libra harus melawan itu semua ya. Harus ada sebuah semangat, segera jalankan ketika kalian merasakan ada kesulitan, ada keterpurukan, kalian sudah ada suatu pandangan ke depan solusinya, ya segera jalankan solusi tersebut, jangan dipending. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan deteksi biar ada jawaban yang lebih jelas ya. Oke, setelah saya deteksi secara penerawangan, inilah jawaban fakta yang terjadi. Kalau untuk urusan asmara, di sini kelihatannya apa ya? Libra bisa dikatakan 50-50 ya. Dalam arti 50% 50%, ada juga Libra mungkin bisa saja 3 hari ke depan akan diuntungkan dengan adanya suatu penyusunan strategi baru, itu akan membuat hasil, akan ada suatu kestabilan lagi. Nah, bisa saja yang 50% di sini banyak juga yang 50% ini kelihatannya ada juga Libra yang masih dihantam masalah gitu loh. Energinya masih stuck, mungkin karena masih mau menyusun belum bisa kalian jalankan. Nah, itulah yang membuat energi kalian stuck dan artinya kalian masih belum terbebas dari masalah. Jadi masih ada suatu masalah, masih ada kerumitan-kerumitan di dalam asmara kalian. Nah, saya rasa cukup jelas sobat ya. Jadi sekali lagi untuk masalah asmara, jawaban fakta yang terjadi Libra, ada juga Libra yang diuntungkan, yang 50% ada juga yang diuntungkan di sini. Yang 50% Libra kelihatannya masih belum diuntungkan, artinya masih banyak jeratan masalah yang kalian hadapi. Ya, saran saya Libra harus apa ya? Harus adanya suatu ikhtiar gitu loh. Dinetralkan ya untuk Libra biar lebih baik, ya, biar tidak terjadi suatu hambatan-hambatan. Seperti itu ya. Oke, lanjut di pekerjaan ataupun karir. Setelah saya deteksi secara penerawangan, inilah jawaban fakta yang terjadi. Untuk masalah pekerjaan kelihatannya Libra apa ya? Sebagian besar kelihatannya Libra kurang diuntungkan ya di sini. Ini sebagian besar ini Libra, komunitas terbesar Libra. Apakah tidak ada Libra yang diuntungkan di sini? Ada, cuman komunitas terkecil gitu loh. Persentase kecil saja. Ketika kalian masih diuntungkan di 3 hari ke depannya, mungkin dulu ataupun kemarin bahkan sampai di 3 hari ke depan, kalian masih merasakan stabil, tidak terjadi masalah, tidak terjadi konflik. Nah, ya berarti kalian sebagian kecil saja yang mungkin nasib kalian baik dan kalian akan diuntungkan. Nah, seperti itu ya. Cuman di sini saya menangkap secara penerawangan sih, mungkin dulu ataupun kemarin bahkan sampai di 3 hari ke depan, mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat bagus, sempat stabil khususnya di 3 hari ke depan, apalagi nanti terhantam sebuah masalah, ya berarti kalian masuk komunitas terbesar gitu loh. Adanya sebuah kerumitan di sini. Nah, tinggal kalian sendiri yang mencocokkan. Kalian masih stabil di 3 hari ke depan atau tidak. Ketika tidak ya berarti memang di sini jawabannya memang kalian ada suatu hal buruk yang menghantam kalian di sini dan harus segera diselesaikan. Nah, seperti itu ya. Karena saya menangkap ini sekali lagi sebagian besar Libra kurang diuntungkan untuk di 3 hari ke depan. Mungkin akan ada suatu informasi ataupun kabar yang ya membuat ya kurang mengenakan lah buat kalian gitu loh. Cuman saya rasa tetap semangat saja hadapi masalah, kan seperti itu. Oke, lanjut di faktor keuangan ataupun kerezekian. Nah, di sini Libra benar-benar apa ya? Saya merasakan setelah saya deteksi ya tadi secara penerawangan, jawaban fakta yang terjadi kelihatannya banyak Libra yang kesulitan, yang kewalahan di faktor keuangan, khususnya di 3 hari ke depan. Gitu loh. Khususnya di 3 hari ke depan ini, serasa apa ya? Serasa semakin sulit, serasa grafiknya semakin menurun di sini sahabat Libra. Ya. Kalau bisa Libra ini harus segera dinetral gitu loh. Makanya saya tadi mengatakan ini kenapa Libra kok secara kartu loh ya. Ini kenapa Libra kok terkesan terkadang sering lamban. Padahal kalian merasakan, oh keuangan saya sudah menurun. Oh, kok saya merasakan banyak hambatan, banyak sengatan dalam rezeki apalagi keuangan yang masuk. Nah, ketika kalian sudah ada ide, nah itu loh yang saya maksud. Kalian sudah merasakan tapi kalian sudah menemukan solusi bagaimana cara untuk mengatasi tapi terkesan lamban. Nah, itu yang perlu dibenahi gitu. Jadi Libra jangan lamban ya ketika sudah merasakan gitu. Segera ketika kalian sekali lagi ketika kalian sudah merasakan
kok sulit dalam faktor keuangan ataupun kerezekian. Tapi di sisi lain kalian sudah mempunyai ide, sudah mempunyai pandangan ke depan. Nah, itu yang saya maksud, segera jalankan ide kalian. Pandangan ke depan kalian seperti apa ya jalankan. Lebih-lebih harus diikhtiarkan di sini sobat. Karena memang reaksi energi black magic ataupun penutupan aura membuat kita malas, membuat kita frustasi, membuat kita apa ya istilahnya itu bersedih berlarut-larut. Nah, makanya saya tadi mengatakan lawan itu semua. Gitu loh, agar kalian lepas dari keterpurukan. Nah, seperti itu ketika tidak kalian netral di sini, ya kalian akan dibuat lamban terus di sini ya, Pak. Semakin hari semakin minus, semakin menyusut ya keuangan kalian. Akan ada suatu tabungan kalian yang akan menipis juga di sini. Ketika tidak segera kalian atasi di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk sahabat Libra harus warning ya. Kalian khususnya ini yang kuat adanya suatu tembakan kalian di seputar keuangan ini Libra. Banyak sekali yang tertembak di faktor keuangan mengalami kesulitan di sini, mengalami lamban. Ya karena energinya kalian tertutup di sini. Seperti itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan ada doa. Pembacaan yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, seperti itu, biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana. Ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah ya, apalagi kalian sudah mengetahui, sudah merasakan, oh ini masalah di luar logika. Itu yang saya maksud, jangan dibiarkan sobat. Ketika kalian sudah merasakan ini di luar logika, ya jangan dibiarkan. Ketika kalian tidak mau bisa-bisan, tidak mau hancur-hancuran, kalian sudah banyak sekali adanya suatu pembiaran, akhirnya apa? Menunggu sampai habis-habisan dulu. Nah, saya berharap kalian jangan sampai menunggu habis-habisan. Itu nanti akan bisa lebih merugikan kalian. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi ini kan masalah di luar logika? Ya mudah, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, segera lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka bisa memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kesegan itu akan lancar masuk gitu loh. Karena kan jelas, nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa otomatis berubah baik ketika orang itu sendiri tidak mau mengubahnya. Nah, minimal ada suatu perjuangan, ada suatu doa, ada suatu ikhtiar. Nah, kunci terakhir apa? Ketika itu sudah kita jalankan, ya kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mau mengubah nasib itu sendiri menjadi baik. Nah, kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Libra, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk sahabat Libra, harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.